Ceritanya bermula tentang seorang lelaki yang bernama Agus yang berpapasan dengan tetangga barunya. Karena Agus adalah tetangga yang baik, dia menyapa tetangganya dengan sopan. Agus menyapa tetangga barunya dan ingin berkenalan dengan tetangga itu. Tetapi ternyata reaksi tetangganya agak dingin. Dia menjawab dengan seadanya saja, lalu meninggalkan Agus yang dalam kebingungan. Agus yang melihat tingkah tetangga itu, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar anak zaman sekarang, agak dingin ya? Pikir Agus. Pada malam hari, Agus yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara tetangga yang ketawa agak keras. Agus yang merasa terganggu terbangun dalam tidurnya. Dia merasa keheranan karena tetangganya yang ketawa tengah malam. Apakah dia menonton tengah malam? Pikir Agus. Agus langsung menuju ke kamar sebelah untuk menegur tetangganya yang ketawa. Keesokan harinya, Agus menegur tetangganya. Lanjut part 2. Lanjutan part 2. Setelah Agus memperingatinya, Agus meninggalkan tetangga baru itu. Tetangga baru itu melihat Agus dengan tatapan yang dingin dan sinis. Pada malam hari, Agus terbangun lagi setelah mendengar ketawa dari tetangga baru itu. Ternyata ucapannya tadi pagi hanyalah sia-sia. Percuma ngomong tapi tidak didengar. Pikir Agus. Dia coba membuka pintunya, tapi anehnya pintunya tidak bisa terbuka. Suara ketawa yang didengarnya semakin keras. Bukan hanya itu, ketawanya malah semakin ramai. Dia mencari arah suara itu yang kedengaran di dalam kamarnya. Saat dia menoleh, dia sangat terkejut. Banyak kepala tetangga baru yang bergelantungan di atap kamarnya. Kepala-kepala itu sangat senang melihat ketakutan yang terlihat di muka Agus. "Kamu tidak suka kami ketawa? Kami akan terus ketawa," ucap kepala-kepala itu. Agus yang melihat kepala-kepala itu akhirnya pingsan karena ketakutan. Selesai. Ceritanya bermula tentang dua orang pemuda food vlogger bernama Abu dan Abdi yang sedang mencari warung makan baru. Sambil mencari tempat makan, Abu dan Abdi sedang mengambil video untuk membuat vlogger. Abu dan Abdi sudah mendapatkan warung makan. Warungnya adalah sop ayam Pak Tut yang sangat terkenal di media sosial. Dan sesampainya di warung Pak Tut, ternyata benar, warung itu sangat ramai pengunjungnya, hingga harus antri untuk masuk. Setelah sampai antrian mereka, penjaga warung memberikan mereka meja 13. Mereka tak lupa membuat video vlog sambil menunggu, dan pesanan mereka yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pelayan warung mempersilahkan mereka untuk menyantapnya. Semua kegiatan Abu dan Abadi direkam lewat kamera HP, dan mereka siap untuk menyantapnya. Tapi Abu inginkan, karena sedang kebelet tipis. Lanjut part 2. Lanjutan part 2. Abu pergi meninggalkan Abdi ke WC. Abdi sibuk melihat ponselnya. Beberapa saat kemudian, Abu datang duduk di samping Abdi dengan wajah menunduk. Abdi merasa heran ke Abu karena dia hanya sebentar ke WC. Abu langsung memakan makanannya, padahal mereka ingin makan saat video sudah mulai. Abu mengangkat wajahnya dengan lidah yang sangat panjang. Abdi yang melihat sangat kaget. Abu yang seperti tercekik itu melihat ke arah Abdi tatapan kosong tanpa mata. Abdi kaget dan mual melihat Abu. Dia segera beranjak dari tempat duduk dan lari keluar. Abdi berlari menuju keluar lalu tanpa sengaja dia melihat penjaga warung yang kurus dan sesosok makhluk yang panjang lidah berada di balengan supnya. Ternyata warung pesugihan, jawab Abdi. Abu keluar dari WC, melihat Abdi yang berlari tanpa melihat ke belakang. Selesai. Kisahnya bermula tentang seorang lelaki yang bernama Yunus, sedang mengunjungi tenda berhadiah. Awalnya Yunus heran, tidak ada tenda sebelumnya di tempat itu. Karena merasa tertarik dan ingin mencoba Yunus pun masuk ke dalam tenda. Ternyata Yunus adalah pembeli pertama di dalam tenda itu. Menurut penjualnya, harga cuma 10.000 tapi hadiah yang bisa diterima hingga 24 juta. Penjualnya menerangkan bahwa dengan hanya membayar 10.000 dan mengambil kertas acak yang ada di botol ini, setelah itu Anda berkesempatan bisa memilih hadiah di belakang saya, kata penjual. Karena hadiahnya salah satu adalah 24 juta, akhirnya Yunus ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut. Penjual goncang kertas yang ada di dalam botol itu. Yunus pun mengambil kertas itu. Dengan berani dia membukanya. Ternyata dia mendapat kotak yang bertuliskan nomor 3. Penjual mengambilkan kotak itu. Lanjut part 2. Lanjutan part 2, penjual itu memberikan kotak bernomor 3 kepada Yunus. Tapi sebelum dia memberikannya, dia ingin kita bercerita kepadanya tentang kotak yang bernomor 3 ini. Dahulu kala,
Ada seorang pengabul mimpi memberikan kotak nomor 3 kepada seorang anak yang sedang berulang tahun, kata bapak itu. Saat menerimanya, anak itu sangat senang. Tetapi dia berubah menjadi takut saat membukanya. Lanjut bapak itu lagi. Yunus menjadi penasaran, kenapa anak itu menjadi takut. Penjual itu persilakan Yunus untuk membukanya jika penasaran. Yunus pun membukanya dan sangat terkejut dengan apa yang dilihat. Dalamnya ada sesosok yang tubuhnya seperti dipelintir. Ia berteriak seperti kesakitan. Penjual itu hanya ketawa melihatnya. Makhluk itu membuka mulutnya selebar-lebarnya dan langsung melahap Yunus. Dia melahapnya sampai habis. Makhluk itu menelannya seperti ular, sehingga seluruh badannya tertelan. Selesai.